أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kita senantiasa berusaha untuk menjalani setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah kita senantiasa mentauhidkan Allah dalam setiap peribadatan yang kita lakukan dan menjauhi perbuatan syirik dalam setiap peribadatan kepadanya. Dan bukan termasuk ketakwaan senantiasa terlambat dalam menghadiri sholat Jumat dan juga sholat 5 waktu. Dan bukan termasuk ketakwaan ketika khatib telah naik mimbar masih ada yang sibuk mengobrol, bermain handphone atau tidur. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya di antara keindahan Islam
adalah adanya perintah bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa saling mengingatkan. Allah Ta'ala berfirman, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala juga berfirman, فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang-orang yang celaka akan menjauhi peringatan tersebut. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, setiap akhir tahun begitu banyak para dai, para khatib, para ustaz, para kiai di masjid-masjid, di mimbar-mimbar atau di majelis-majelis ilmu, mereka mengingatkan perihal bahayanya mengikuti perayaan tahun baru. Mereka mengingatkan kaum muslimin demi mengamalkan dua dalil yang barusan khatib bawakan, sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada kaum muslimin agar mereka tidak terjatuh di kubangan dosa dan kekufuran. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jangan bosan, sekali-kali jangan pernah bosan apabila setiap akhir tahun kami senantiasa mengingatkan berulang kali, karena iblis laknatullahi alaih dan bala tentaranya dari kalangan setan dan orang-orang kufar, juga orang-orang zindik, mereka tidak pernah bosan. Mereka tidak pernah lelah untuk menjerumuskan kita agar kita semua masuk ke dalam kubangan dosa dan kekufuran hingga kita mengikuti agama mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, berilah tangguhlah aku sampai waktu mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Qala فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang taat. Lalu Allah berfirman, Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu wahai iblis dari surga itu sebagai orang yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kalian semuanya. Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain,
Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis laknatullahi alaih berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah tangguh kepadaku sampai manusia dibangkitkan, yaitu sampai hari kiamat. Allah berfirman, kalau begitu kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai suatu waktu yang telah ditentukan. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskanku bahwa aku tersesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepada engkau, wahai Rabbku. Allah Ta'ala juga berfirman tentang bagaimana sungguh-sungguhnya orang kufar mengajak orang-orang beriman, menghalangi orang-orang beriman agar mereka mengikuti jejak-jejak agama mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارُ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridha, tidak akan rela kepada kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah datang kepada kamu pengetahuan, setelah datang kepada kalian hujjah dari Allah, dari Al-Quran, dari hadis, maka Allah tidak akan lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Saudaraku, kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan orang-orang kufar dan orang-orang zindik sampai berinfak di jalan kesesatan demi kita, yaitu kaum muslimin, agar berbondong-bondong, agar kita mau mengikuti jalan sesat mereka. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jangan tidur. Yang tidur bangun. Bukankah perayaan akhir tahun begitu banyak acara, begitu banyak pesta yang digelar secara gratis? Bahkan begitu banyaknya alat-alat kontrasepsi dibagikan secara cuma-cuma kepada remaja-remaja kaum muslimin. Dan datanya sudah ada, jamaah. Setiap akhir tahun berita dengan hebohnya memberitakan sekian telah disebarkan. Saudaraku jamaah kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti, merayakan
menyaksikan, bersikap ridha dengan perayaan tahun baru, hukumnya haram. Hukumnya haram dan dapat mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Begitu banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang merayakan perayaan tahun baru, dimulai dari perzinahan, menghambur-hamburkan harta, meminum minuman keras, meninggalkan salat, wal'iyadu billah, dan masih banyak lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tidakkah kita memperhatikan mengapa begitu banyak musibah yang melanda negeri kita ini? Dan musibah ini senantiasa terjadi di akhir tahun. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kiranya musibah tersebut datang hanya fenomena alam belaka? Tentu tidak. Musibah yang datang silih berganti terjadi setiap akhir tahun, dan itu sudah berulang kali. Disebabkan karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Berulang kali para khatib, para da'i, para ustaz naik mimbar, masuk masjid, menggelar majelis ilmu, menggelar tabligh akbar, mengingatkan kaum muslimin agar tidak ikut-ikutan perayaan akhir tahun, agar tidak ikut-ikutan perayaan orang-orang kufar. Tapi banyak mereka yang tidak berpikir, tapi banyak yang tidak mengindahkan peringatan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Wahai para ayah, apakah kalian ridho jika di malam tahun baru nanti anak-anak kalian keluar rumah dan melakukan perzinahan di luar sana, lalu kembali ke rumah membawa aib bagi keluarga? Wahai para ayah, apakah kalian ridho jika di malam tahun baru nanti anak-anak kalian keluar dari rumahnya hanya untuk menjadi mangsa para pemuja LGBT, lalu ketika pulang ke rumah mereka berubah menjadi homoseksual? Wal'iyadu billah. Wahai para ayah, apakah kalian ridho jika di malam tahun baru nanti anak-anak kalian keluar rumah dalam keadaan sehat walafiat,
Lalu ketika pulang ke rumah hanya tinggal nama. Karena ketika dia pulang dalam keadaan mabuk berat, lalu kecelakaan di jalan, wal'iyadu billah, anak kalian akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apakah kalian ridha? Kalla, thumma kalla. Sekali-kali tidak, wahai para ayah. Sekali-kali tidak, wahai para ayah. Kami tidak ridha. Wahai para ayah, takutlah dengan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah wa 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang di atasnya ada penjaga dari kalangan malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah wahai para ayah, bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah atas apa yang dipimpinnya di rumahnya. Wahai para pemuda, bangun, jangan tidur, jangan ngobrol, dengarkan ini. Apakah kalian lebih memilih teman-teman kalian yang mengajak kepada kalian ke dalam kubangan dosa dan maksiat serta kekufuran, daripada menuruti perintah ayah dan ibu kalian untuk tetap tinggal di rumah? Padahal ayah dan ibu kalian yang menafkahi kalian, yang membesarkan kalian, menyekolahkan kalian, memberikan pakaian untuk kalian. Wahai para pemuda, apakah kalian lebih memilih teman-teman kalian yang mengajak kalian kepada kubangan dosa, kubangan kekufuran, daripada memilih untuk mendengarkan ayah-ayah dan ibu-ibu kalian di rumah, untuk tetap tinggal di rumah saat perayaan tahun baru, agar kalian tidak terjerumus kepada kubangan dosa dan kufuran? Padahal mereka yang membesarkan kalian, menafkahi kalian, kasih makan kalian. Takutlah dengan ayat Allah dan bertakwalah kalian dengan ayat Allah ini. Allah berfirman, Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan layyina wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara mereka sudah mencapai usia tua dan dia dalam keadaan di atas pemeliharaan kalian, maka sekali-kali jangan berkata ah ketika orang tua kalian melarang nak di rumah. Jangan kalian katakan ah. Jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian,
Papa, mama, ayah, ibu, kalian ketinggalan zaman. Jangan. Dan janganlah kalian membentak mereka. Ayah ibu ini bagaimana? Teman-temanku telah menunggu di luar, aku udah janjian. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Ketika kalian dilarang, nah di rumah saja, tidur. Nanti malam kita bangun sholat tahajud. Besok pagi kita bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Labbaika ya abati, labbaika ya ummi. Baik ayahku, baik wahai ibuku. Dua perkataan ini, atau satu kalimat ini wahai para pemuda, demi Allah, ini akan menyenangkan bagi kedua orang tua kalian. Dibanding kalian mengikuti jejak-jejak teman kalian yang orang tuanya tidak sayang kepada mereka, yang cintanya palsu kepada anak-anak mereka, yang mereka ridho anak-anaknya jatuh kepada kubangan dosa, jatuh kepada kubangan kekufuran. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, perayaan akhir tahun adalah agenda besar iblis laknatullahi alaih dengan bala tentaranya. Jangan sampai kita masuk ke dalam tipu daya mereka. Hendaknya kita semua berlindung kepada Allah dari makar-makar mereka agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.